Bahkan pengaruhnya dari dalam pagar itu sampai ke berbagai belahan negara. Mana aja, Pak? Sampai ke Singapura, sampai ke Patani, Thailand, sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke daerah Afrika bagian utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Maya Anggela di beritabanjarmasin.com. Nah, kali ini kita bertemu lagi nih bersama Bapak Mursalin yang akan membahas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang sering dikenal dengan Datu Kelampaian ya Pak ya. Yang mana akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan karena diusulkannya Sidin menjadi pahlawan nasional ini. Ini ngomong-ngomong ya, nama saya ini lebih sering dikenal Arlong ya. Apa tuh Pak Arlong? Kepanjangan tuh, Pak? ya, asli orang Tabalong. Oh. Jadi Bapak Mursalin Arlong. Tanda kutip Arlong gitu. Asli orang Tabalong. Asli orang Tabalong. Pak, dari mana idenya bikin nama Arlong ini, Pak? Dari anime. Anime apa, Pak? One Piece. Kan musuh Luffy dulunya kan Arlong ya, hidung gergaji. Iya. Jadi sering dikenal dengan Arlong ya. Sering dikenal seperti itu gitu. Jadi baik Pak, kita hari ini akan membahas tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tadi. Sebelum kita membahas kenapa beliau diusulkan menjadi pahlawan nasional, boleh mungkin Bapak ceritakan siapa sih sebenarnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini dan terkenalnya sebagai apa di masyarakat Banjarmasin? Oke, sebelum saya menyampaikan ya, ini mungkin sebagai disclaimer gitu. Saya sendiri fokusnya adalah sejarah peradaban, artinya saya tidak terlalu banyak mengetahui tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua, saya termasuk dalam tim kerja ekstra untuk mempahlawankan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai pahlawan nasional, yang mana saya bekerja di bawah naungan DHD 45 Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, artinya saya dituntut untuk mengetahui siapa beliau. Ya, ini mungkin bagian dari proses saya. Namun walaupun begitu, saya sebagai orang sejarah ya ada sedikit pengetahuan tentang beliau gitu ya. Baik, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini nama kecilnya. Biasanya kan kalau orang Bahari itu punya nama kecil, apalagi kalau orang Jawa ya. Kalau di sistem struktur sosial orang zaman kerajaan, ada bangsa, ada tutus raja, ada bangsawan, ada ulama, ada jaba. Nah, ketahuan jabanya itu biasanya ada di nama kecil. Misalnya nama-nama kecil orang Jawa itu Untar, Curung, Utuh, Imas, yang biasanya kan kayak gitu kan. Nah, kalau nama kecil dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini saya belum pernah menemukan. Nah, nama beliau yang disebut dalam berbagai sumber ya, baik yang ditulis oleh sumber awal saya lupa penulisnya itu Muhammad Arsyad aja gitu. Kemudian yang ditulis oleh Wan Syagir Abdullah dan juga Abu Daudi juga Muhammad Arsyad. Artinya di sini boleh jadi mengindikasikan bahwasanya beliau ini ya mungkin adalah salah satu orang dari kerajaan. Yang mana kalau orang dari kerajaan kan nggak mungkin punya nama yang istilahnya terlalu aneh, terlalu jaba gitu. Nah, ini indikasi ya. Tapi kalau dalam riwayat baik yang ditulis oleh Wan Syagir Abdullah maupun Abu Daudi, beliau ketika usia kanak-kanak diajak oleh Sultan Tahlilullah itu tinggal di istana. Kenapa beliau diajak tinggal di istana? Karena beliau ini ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau lukisannya bagus. Beliau mengajinya suaranya merdu. Nah, lalu akhirnya ketika Sultan Tahlilullah itu berkunjung ke Lok Gabang melihat Muhammad Arsyad kecil ini, lalu tertarik mengadopsinya ke istana. Seperti itu, Mbak Maya. Jadi karena ketertarikan dan kemurahan hati Sultan Tahlilullah ketika Muhammad Arsyad ini beranjak remaja, beliau dalam tanda kutip diberi beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke Tanah Suci atau ke Haramain gitu ya. Ingat ya, pada waktu itu tidak sembarang orang yang bisa pergi ke Tanah Suci. Iya, untuk sekolah ya Pak ya? Bahkan untuk sekolah, untuk naik haji aja udah ngos-ngosan. Saya kebetulan Mbak Maya, ini tahun 2019 itu meneliti tentang sejarah Haji Banjar. Saya menemukan fakta bahwasanya di abad
18 dan 19, abad 18 aja nggak mudah orang untuk naik haji ke sana. Kenapa? Karena biayanya besar. Biasanya kalau nggak melakukan dagang perjalanan bisnis ke sana, dia Awam dibiayai. Iya, nggak mungkin orang awam ke sana. Artinya tujuan ke sana memerlukan biaya besar yang hanya bisa dibiayai oleh negara, dalam hal ini Kerajaan Banjar, dan juga dari perolehan kekayaannya dari berdagang gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ya ketika beliau ini disekolahkan dalam tanda kutip ini ke Tanah Suci, beliau dibelikan sultan rumah di sana. Saya lupa nama daerahnya apa. Dibelikan rumah di sana. Akhirnya dengan selang beberapa dekade ya, beberapa puluh tahun beliau di sana, beliau benar-benar belajar hingga ketika balik ke kampung beliau menjadi dalam tanda kutip profesor, orang yang sangat-sangat ahli di bidang agama. Saya rasa cerita singkatnya seperti itu. Iya. Kalau masyarakat Banjarmasin sendiri Pak mengenal beliau ini sebagai apa biasanya? Biasanya kalau masyarakat secara umum ya, saya nggak eksplisit menyebutkan masyarakat Banjarmasin. Ketika beliau pertama kali datang ke Nusantara, beliau singgah ke Batavia, Jakarta kalau sekarang ya. Beliau di sana membetulkan kiblat, salah duanya ini adalah Masjid Pekojan, membetulkan kiblat Masjid Pekojan dan Masjid Luar Batang. Nah, ketika di sana beliau karena kepintarannya dalam hal kalau membetulkan kiblat kan biasanya ranah ilmu falak ya, ilmu astronomi. Karena kepintarannya dalam bidang ini, beliau dipanggil oleh pejabat Belanda ke kantor dan beliau dikenal sebagai Haji Basar. Haji Basar? Haji Basar. Nama lain lagi ya di situ Haji ya? Besar. Kalau di Batavia disebut dengan Haji Basar. Nah, kalau di masyarakat Martapura, dalam tanda kutip ini masyarakat Kutaraja, Kerajaan Banjar, beliau dikenal dengan Patuan Guru. Nah, Patuan Guru kalau semakin lama semakin ke sini masyarakat Banjar baru mengenal beliau sebagai Datuk Kalampayan. Artinya sebutan Datuk Kalampayan ini belakangan, jauh setelah beliau meninggal gitu. Kalau di masanya ya beliau dikenal sebagai Patuan Guru gitu. Nah, seperti itu. Terus kalau ada nggak sih asal-usul kenapa beliau ini dikenal sebagai Datuk Kalampayan bagi masyarakat Martapura sendiri? Waduh, ini pertanyaannya sangat sulit sekali ya. Penasaran ini. Iya, karena hemat saya ya, ini bisa jadi saya salah. Kalau ada yang lebih mengetahui, silahkan tinggalkan di kolom komentar gitu komen ya. Di bawah. Kalampayan ini saya rasa belakangan muncul, seperti yang saya sebutkan tadi. Kata kalampayan sendiri, saya duga ya, itu berasal dari kata kerja lampai. Mungkin sekarang kita sudah tidak mengetahui apa artinya lampai. Itu mungkin bahasa Banjar Bahari. Nah, gitu ya. Kenapa saya menduga itu ada kata kerja? Karena diawali dengan awalan K dan diakhiri dengan an. K lampaian. Nah, seperti itu ya. Boleh jadi itu adalah kata kerja atau kata benda. Nah, seperti itu. Kenapa disebut dengan Datuk Kalampayan? Ya karena makamnya berada di daerah orang menyebut itu adalah daerah Kalampayan. Nah, seperti itu. Karena beliau dimakamkan di daerah Kalampayan. Saya rasa itu mengapa beliau disebut dengan Datuk Kalampayan. Ya, karena ketika beliau hidup, beliau bukan operasi ya, tapi wilayah dakwah, pusat dakwahnya itu berada di daerah Dalam Pagar gitu, sebuah daerah rawa yang dahulunya adalah lahan mati gitu ya, kemudian diserahkan ke beliau karena beliau mempunyai kemampuan ilmu falak atau ilmu astronomi. Beliau mampu memperkirakan cuacanya kayak gini, lalu beliau menghidupkan lahan di situ, akhirnya menjadi lahan pertanian yang subur gitu. Jadi ketika beliau hidup, operasinya di daerah Dalam Pagar, tapi ketika beliau meninggal, makamnya di daerah Kalampayan. Saya rasa mengapa beliau disebut Kalampayan karena makam beliau di situ. Mungkin ini dugaan saya ya. Ya, kalau ada yang teman-teman yang tahu mungkin bisa komen juga di bawah. Nah Pak, kan beliau ini lama bersekolah di Mekah ya Pak ya, Tanah Suci. Terus beliau kan banyak menulis kitab-kitab. Apa saja sih Pak kira-kira karya-karya beliau yang populer sampai sekarang bahkan masih digunakan nih di Banjarmasin ataupun di luar? Kalau boleh saya baca ya, ini ada 8
buah kitab karya beliau yang kira-kira banyak dibaca orang ya. Misalnya ada Risalah Usuluddin, ini yang membahas tentang ilmu tauhid, tentang bagaimana keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah gitu. Kemudian ada Tuhfatur Ragibin ya, tentang amalan-amalannya menyimpang. Kemudian ada Kitabun Nikah. Kitabun Nikah ini dari judulnya sudah tahu ya, kitab-kitab tentang pernikahan, hukum-hukum pernikahan. Kemudian ada Sabilal Muhtadin yang berbicara tentang fikih ya. Kemudian ada Kanzul Ma'rifah. Saya rasa itu yang saya tahu ya. Tapi yang pernah saya baca cuma 2 gitu. Apa itu, Pak? Sabilal Muhtadin dan Tuhfatur Ragibin gitu. Ya baca sekilas aja sih sebenarnya, nggak kada sampai memahami kandungan maknanya, tidak ya. Kalau saya sudah memahami kandungan maknanya, mungkin saya pakai bolang sini. Berarti itu ya Pak yang populer di kalangan masyarakat ya. Ya, apalagi yang paling populer di masyarakat ini adalah Sabilal Muhtadin. Yang sebenarnya ini adalah syarah atau turunan dari kitab berbahasa Aceh berjudul Siratal Mustaqim. Tapi demi kepentingan literasi orang di Nusantara, beliau tulis turunan dari kitab Siratal Mustaqim ini ke bahasa yang populer pada waktu itu, yaitu bahasa Melayu dengan aksara Arab Melayu gitu. Arab gundul kalau bahasa kita. Ya, seperti itu. Dan saya penasaran Pak, apa sih yang menjadi acuan kenapa beliau ini sampai diusulkan menjadi pahlawan nasional Pak? Waduh, ini berat ini. Ya karena ini bagian dari pekerjaan saya ya, karena sekali lagi saya sebutkan saya termasuk dalam tim ekstra untuk mempahlawankan beliau ya. Mengapa beliau bisa dipahlawankan? Karena beliau mencukupi kriteria yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Ada di sana ada syarat umum dan syarat khusus. Ini boleh saya bacakan ya? Boleh Pak, silakan. Pertama, beliau adalah seorang WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Kita tahu beliau ini kiprahnya selama beliau hidup itu berada di wilayah Martapura, dalam hal ini adalah juga menjadi bagian Kalimantan Selatan pada sekarang. Kan Kalimantan Selatan masuk daerah salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Artinya basis dari perjuangan pendidikan yang beliau lakukan itu berada di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. Bahkan pengaruhnya dari dalam pagar itu sampai ke berbagai belahan negara. Sampai ke Singapura, sampai ke Patani, Thailand, sampai ke Malaysia, bahkan sampai ke daerah Afrika bagian utara. Gimana seperti tuh, itu, Pak? Sampai bisa ke sana tuh? Saya pernah mendengar kesaksian ya. Ada seseorang lah, saya lupa namanya, pernah bercerita pada saya ketika beliau ini sekolah di Singapura ya. Wirid yang digunakan persis seperti yang ada di salah satu kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sama kayak wirid di Banjar. Nah, kemudian di Patani dan di Malaysia begitu juga, karena cetakan berikut dari kitab Sabilal Muhtadin juga dicetak di sana dan juga dipakai di sana gitu. Begitu juga dengan syarah dari kitab Sabilal Muhtadin itu sendiri, yaitu Parukunan Melayu ya, Parukunan Bahasa, itu juga dipakai di sana. Akhirnya pengaruh pemikiran beliau juga dipakai oleh orang-orang di sana. Dan juga ada beberapa sahabat beliau yang berasal dari daerah sana, khususnya Patani. Saya lupa nama beliau siapa. Yang jelas ada teman satu angkatan ketika beliau sekolah di Haramain gitu. Nah, kemudian yang di Afrika Utara ini ketika anak atau cucu ya, saya lupa, sekolah ke sana, beliau membawa salinan asli kitab Sabilal Muhtadin ke sana, lalu dicetak ulang di Mesir. Nah, kemungkinan sekali mengapa orang banyak memakai wirid di Afrika Utara, memakai wirid seperti yang ada di kitab Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mungkin karena membaca kitab itu yang dicetak di Mesir itu. Saya rasa seperti itu, Mbak Maya. Berarti pengaruhnya nggak cuma di Banjarmasin, Asia, tapi juga ke belahan dunia yang lain. Nah, artinya pengaruh beliau ini luar biasa. Gitu. Oke, kemudian syarat kedua ini
nggak apa-apa panjang ya. Iya, nggak apa-apa Pak, kita lanjutkan. Kedua, memiliki integritas moral dan keteladanan. Jelas, beliau ini mempunyai keteladanan. Apa yang bisa kita teladani dari beliau, yaitu spirit beliau untuk mencerdaskan orang-orang di Kesultanan Banjar pada waktu itu dengan bacaan-bacaan yang bermutu. Dalam hal ini adalah kitab-kitab yang beliau tulis gitu. Nah, kemudian berjasa terhadap bangsa dan negara. Apakah beliau berjasa? Jelas sekali berjasa, terutama dalam perihal pendidikan gitu. Selain pendidikan sebenarnya ada juga Mbak Maya, yaitu bidang pertanian. Seperti yang saya katakan di awal tadi, beliau menghidupkan lahan mati di dalam pagar ya. Karena beliau memiliki pengetahuan astronomi atau dalam hal ini ilmu falak yang baik, maka beliau bisa memprediksi cuaca kapan ya. Tanah yang seperti ini kira-kira bagusnya diapakan. Selain itu juga beliau mempunyai sumbangsi terhadap negara, yaitu dalam bidang peradilan. Ketika beliau datang ke Kerajaan Banjar, beliau mencetuskan nomenklatur jabatan mufti dan qadi. Ya, yang sama-sama kedua-duanya ini berada di jalur istilahnya hukum syariah pada waktu itu, dan itu diberlakukan. Nah, ketika di zaman Hindia Belanda, nomenklatur mufti dan qadi ini masih dipakai sampai sekarang. Ketika Indonesia merdeka ya, sampai sekarang kerapatan qadi dan sistem hukum yang tadi itu bukan dibekukan sih sebenarnya, digabungkan menjadi satu yang sampai sekarang kita sebut dengan peradilan agama. Artinya pengaruhnya kerasa sampai sekarang. Berarti sekarang peradilan agama pun memakai beliau ini ya? Iya, memakai ajaran dari beliau. Makanya di sini saya katakan bahwasanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini berjasa bagi bangsa dan negara. Benar. Ya, kemudian berkelakuan baik, ya sudah jelas ya. Kita nggak menemui cacat dan celahnya dari beliau. Kemudian setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Jelas, beliau bukan seorang politikus. Artinya sama sekali tidak pernah terlintas dalam diri beliau untuk berkhianat kepada Kerajaan Banjar yang dalam hal ini sudah menjadi wilayah dari NKRI ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum paling singkat 5 tahun. Nggak pernah kejadian ya, nggak pernah kejadian beliau di istilahnya masuk penjara. Nggak ada riwayat yang menyatakan seperti itu. Itu syarat umum. Nah, kemudian syarat khusus. Kemudian pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan yang kira-kira dalam bidang lain untuk mencapai dan merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan kesatuan bangsa. Saya rasa dalam hal ini beliau berjuang. Mungkin bukan mengangkat senjata karena pada waktu itu tidak ada sengketa dengan Belanda ya. Ya mungkin ada sengketa pada waktu itu, tetapi nggak besar. Sebenarnya antara Kerajaan Banjar dan Belanda sengketanya sudah sejak dulu, tapi sengketa kecil, nggak ada perang besar seperti perang Banjar. Nah, artinya di sini kita katakan beliau tidak pernah mengangkat senjata. Tapi sumbangsih beliau terhadap dunia pendidikan bangsa ini itu begitu besar seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Tidak ada dalam riwayat beliau itu dikatakan menyerah. Bahkan beliau sama sekali dalam riwayat nggak pernah punya musuh gitu ya. Oke, kemudian melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Benar, bahkan sampai sekarang perjuangan beliau, hasil perjuangan beliau ini masih terasa. Ya, buktinya dalam bidang pemikiran keagamaan. Kita mungkin sekarang mengenal wirid panjang, wirid pendek setelah salat maghrib dan isya, itu adalah buah dari pemikiran beliau. Mungkin kemudian juga pemikiran-pemikiran tasawuf ya, tarekat samaniyah, tarekat saziliyah, itu adalah buah dari pemikiran beliau yang beliau bawa dari Haramain ke sini gitu. Yang kita rasakan sampai sekarang gitu. Nah, kemudian 4, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Jelas, karena di aspek pendidikan beliau sekiranya dapat mendukung pembangunan dalam bidang pendidikan gitu.
Oke, kelima, pernah menghasilkan karya besar, jelas. Kita tahu Sabilal Muhtadi ini pengaruhnya sampai kemana-mana. Walaupun kitab ini syarah ya atau turunan gitu, pengaruhnya seperti yang saya katakan tadi itu sudah kemana-mana. Sudah mendunia. Sudah mendunia. Oke, kemudian memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. Ya saya rasa jelas karena beliau nggak pernah memberontak. Artinya beliau mempunyai kesetiaan terhadap negara yang tinggi. Dan terakhir ini melakukan perjuangan dan mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional, lebih dari nasional bahkan. Iya benar. Pengaruhnya. Nah, saya rasa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang sudah saya sebutkan tadi terkait dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari semuanya ini memenuhi. Artinya di sini saya boleh katakan 90% beliau valid, insya Allah jadi pahlawan nasional. Amin ya Allah. Jadi sekarang lagi masa-masa memperjuangkan ya Pak ya? Masa-masa memperjuangkan, mohon doa dan dukungannya. Iya. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman semuanya. Semoga perjuangan ini bisa membuahkan hasil ya Pak. Amin. Ya. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi informasi-informasi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang sering kita kenal dengan Datuk Kelampayan, mengapa beliau bisa diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dan sekarang Bapak Mursalin dan juga timnya sedang berjuang untuk memperjuangkan gelar pahlawan nasional ini, benar, ya Pak ya. Benar. Kita doakan semoga lancar dan membuahkan hasil. Sampai jumpa di beritabanjarmasin.com selanjutnya.